Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Asmarani SSTMKM. Saya adalah dosen tetap program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan pelayanan KB pada Pentem. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep kesehatan reproduksi, konsep gender, masalah-masalah kesehatan reproduksi, teknik pelayanan kontrasepsi, serta evidence based dalam pelayanan KB. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga ini itu terdiri dari 4 SKS dengan bobot 2 SKS pada teori dan 2 SKS pada praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah dari kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga yaitu mampu menguasai konsep kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Lalu mampu melakukan asuhan kebidanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sesuai nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan. Mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi. Sub CPMK 2-nya mahasiswa mampu memahami konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan reproduksi. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengemukakan rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pelayanan alat dan kontrasepsi. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan evidence based dalam asuhan KB. Bobot penilaian pada mata kuliahnya ini yaitu aktivitas partisipasi 50%, kemudian penugasan 15%, UTS 15%, dan UAS 20%. Pustaka yang diambil itu diambil dari beberapa buku. Salah satunya adalah buku dari buku ajar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang saya susun bersama tim. Kemudian ada beberapa hasil penelitian yang saya lakukan bersama tim dan ada beberapa artikel publikasi dari pengabdian masyarakat. Bahan kajian bisa diunduh oleh mahasiswa melalui SIMAK. Kemudian mahasiswa juga bisa mengunggah hasil dari tugas yang diupload melalui SIMAK. Selanjutnya, bentuk perkuliahannya yaitu dengan ada kuliah daring dan kuliah luring. Metode yang digunakan yaitu adalah discovery learning, small group discussion, role play atau demonstration itu dilakukan di kelas dan dilakukan di laboratorium. Berikut adalah video pembelajaran dari salah satu bahan kajian mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa bertemu kembali ya di perkuliahan apa? Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Di hari ini merupakan pertemuan yang keempat ya. Kita sudah melakukan 3 pertemuan di minggu-minggu sebelumnya. Untuk sekarang itu di pertemuan keempat. Masih ingat gak di pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Yang konsep gender, yang tentang PHC, tugas bidan ya. Tugas bidan terhadap apa PHC? Primary health. Iya, primary health. Oke.
Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Tapi sebelumnya, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Untuk di sini Adila, Ashifa, izin oke, Astri, Dini, Lara, Mutia, sakit, Nazwa, Nur Arianda, Rani, Silviani, Tasya, Tiara, Ucu. Oke, mudah-mudahan yang tidak bisa mengikuti perkuliahan di hari ini sungguh ya, yang lagi sakit dan yang tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini, yang izin juga bisa mengikuti walaupun tidak bersama kita di sini. Sudah di-upload ya untuk pertemuan ini, nanti bisa diunduh ya, di-download, disimak masing-masing untuk teori yang saat ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan di hari ini, mari kita panjatkan doa ya di dalam hati masing-masing. Semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Baik, untuk tujuan pelajaran hari ini yaitu mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Ada yang bisa mengaitkan nggak antara tugas bidan yang PHC terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi? Kenapa di materi sebelumnya itu tentang tugas bidan bagaimana nih? Masih ingat terkait edukasi yang harus diberikan? Kemudian kolaborasi? Kalau misalnya masalah-masalah kesehatan reproduksi itu yang sering terjadi apa aja sih? Ya, IMS. Oke, IMS, gangguan haid, kemudian infertilitas, itu kayak itu sebenarnya wewenang bidan nggak sih? Wewenang bidan, ada asuhannya. Cuman kita lihat dulu kalau misalnya bidan itu berwenangnya sampai sejauh mana sih? Apakah hanya edukasinya saja, konselingnya, ataukah perlu rujukan? Ya, kalau misalnya kita lihat di sini kayak infertilitas ya. Infertilitas itu ada yang harus ditangani dengan dokter SIH. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa yang memang kalau tugas bidan itu memberikan edukasi dan berkolaborasi berujukan dengan dokter SPOM. Oke. Nah, untuk di sini yang infertilitas. Pernah mendengar kata infertilitas? Ada yang tahu infertilitas apa? Ketidaksuburan. Oke. Tiara, mangga, ketidaksuburan. Ketidaksuburan kepada siapa itu? Siapa yang tidak suburnya? Kepada perempuan subur laki-laki, Ibu. Oke, dari pihak suami maupun pihak istri. Oke. Kemudian IMS, ada yang pernah mendengar IMS? Apa IMS? Kemudian gangguan haid. Haid ya, gangguan haidnya. Ada yang mengalami gangguan haid? Kita bahas ya. Kita bahas di materi yang pertama itu infertilitas. Di sini infertilitas, saya slide dulu ya. Oke, ini adalah ketidakmampuan pasangan usia subur. Jadi kalau suami dan istri itu dikatakan usul ya, pasangan usia subur ini sudah menikahnya lebih dari 1 tahun. Kenapa sih patokannya setahun? Jadi pernah mendengar nggak kalau misalnya yang menikah itu biasanya 1 tahun itu sudah bisa hamil ya. Tapi kalau misalnya itu 60 sampai 70%, 20%-nya itu hamil di tahun pernikahan yang kedua. Dan yang di tahun ketiga ada yang hamil di sana, tapi ada juga yang tidak pernah memiliki anak atau tidak bisa hamil. Itu berarti ada kaitannya dengan infertility. Ini ada 2, ada infertilitas apa? Dan sekunder. Apa sih bedanya primer sama sekunder? Kalau primer itu
kalau sekali di bawah bersama ilmunya anak Oke, betul ya. Kalau primer itu sudah menikah 1 tahun, tapi itu sudah melakukan proses hubungan seksualnya secara benar ya, tanpa adanya pencegahan. Pencegahan di sini ada yang tahu? Dikatakan pencegahan menggunakan apa nih biasanya? KB atau menggunakan metode kontrasepsi apapun, tapi ternyata ibunya belum hamil, itu dikatakan primer. Kalau sekunder itu ibunya pernah ya punya anak ya, kemudian hubungan seksualnya juga teratur, udah benar tanpa usaha pencegahan, tetapi tetap belum punya, itu namanya infertilitas sekunder. Nah ini tadi yang dikatakan ya. Jadi pasangan suami istri itu jangan disalahkan istrinya aja ya, itu dari dua belah pihak, dari suami dan istri. Kenapa? Karena proses pembuahan yang berujung pada kehamilan dan lahirnya seorang manusia baru merupakan kerjasama antara antara suami dan istri, itu saling berhubungan. Nah ini suaminya harus apa? Suaminya harus sehat, sistem dan fungsi reproduksinya baik ya, baik, sehat, tidak ada kelainan. Begitupun juga dengan istri. Jadi di sini nih infertilitas harus digarisbawahi, tidak semata-mata kelainan pada wanita saja. Suami menyumbang berapa persen? Istri? Suami istri? Ini bisa dilihat nih faktor penyebabnya. Ada gangguan apa? Kemudian lanjut. Nah ini ya, gangguan pada serviks, bisa dilihat ini anatominya ya, anatominya abnormal, tumor, kemudian ada trauma, dan ada juga servisitis, ini ada infeksi. Kemudian ini gangguan pada rahim. Yang normal yang mana nih rahim? Ya, yang atas. Yang atas ya, nah itu yang normal. Kemudian tuba Fallopi juga sama, yang normal kita bisa lihat di sebelah sini. Kemudian ini yang infeksi, tuh infeksi, jadi terhalang terjadinya proses pembuahan. Ya, ada penumpukan cairan. Nah ini pernah mendengar PCOS? Nah, polycystic ovarian syndrome ya. Nah ini kecil-kecil, sel telurnya kecil-kecil. Kalau yang normal itu terjadinya besar, sel telurnya kemudian matang dan akhirnya bisa dibuahi. Kegagalan implantasi, jadi itu sudah jadi embrio nih, harusnya nempel di dinding rahim, tapi dia tidak nempel. Ini sering terjadi, bisa kita lihat dalam kasus IVF ya, bayi tabung. Biasanya itu kegagalan karena tidak menempel embrio ini. Oke, yang ini endometriosis. Nah ini bisa dilihat ada jaringan yang nempel di sini. Ini namanya endometriosis. Oke, faktor suami apa? Sperma. Ini apanya? Morfologi dan kemudian abnormalitas apa lagi? Ejakulasi. Ya, selanjutnya abnormalitas ereksi. Enggak ini ya, abnormal ya ereksinya. Kemudian abnormalitas spesimen, infeksi pada perut. Nah ini lingkungan ya, kita bisa lihat ini adalah morfologi dari sperma ya. Nah ini adalah sperma yang normal. Faktor suami istri apa aja nih? Gangguan gamma, nah ini faktor dari suami dan istri. Oke, itu untuk infertilitas. Lanjut ke apa? Infeksi menular seksual. Oke, infeksi menular seksual. Bisa dilihat di gambar ya, seperti apa ini. Nah ini infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Bisa dilihat ini ada penyebabnya apa aja? Bakteri, parasit dan virus. Jenis-jenisnya apa aja nih? Yang pertama ya, bisa dilihat ya, ini gambar ngeri nggak? Iya, ini kenapa? Karena berhubungan lebih dari satu orang. Itu kita sebagai petugas kesehatan makanya harus memberikan edukasi yang benar-benar ya terkait dengan IMS.
karena efek yang diakibatkan akan seperti ini. Nah, ini gejalanya ya, ada perubahan pada urinnya, rasa nyeri selama berhubungan badan, kemudian kutil, ada kutil ya, kemudian memar, perutnya itu bagian bawah sakit, panggulnya juga sakit, keputihan itu ya kalau abnormal itu juga harus hati-hati ya, vaginanya terasa panas atau gatal, kemudian keluar cairan dari penis, dan BAK terasa menyakitkan atau panas. Nah, ini diagnosisnya kita bisa lakukan dengan apa? Basis segala studi proses yang buka Ini bisa dilakukan di mana? Di laboratorium. Oke, ini pencegahan EMS-nya apa? Hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Rutin menjaga kebersihan kalian. Selalu menggunakan alat pengaman dan vaksinasi. Nah, harus setia ya. Jadi nanti dikasih tahu nih ke pasiennya, ibu, bapak, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah dan harus setia. Ya, seperti yang digambar ya, romantis kan? Oke, ini sekarang lanjut ke gangguan haid. Siapa di sini yang pernah mengalami gangguan haid? Oke, Adila, Astri, Lara. Gimana gangguan haidnya yang dirasakan? Sakit Berlebihan, dismenor ya. Haidnya tidak teratur juga. Oke, Adila sama tidak teratur. Kalau Astri tidak teratur. Oke ya, kita akan bahas bersama-sama. Ini ada kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan haid. Yang kedua, kelainan dalam siklus haidnya, perdarahannya di luar haid, dan kemudian gangguan lain dalam Oke, kita lihat nih. Kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan. Yang pertama apa? Hipermenore. Kalau hiper berarti biasanya apa? Lebih ingat ya, kalau hiper itu lebih, kalau hipo itu kurang. Nah, ini hipermenore itu perdarahan haid yang lebih banyak dan lebih lama. Itu lebihnya berapa? Lebih dari 8 hari. Biasanya berapa hari sih kalau menstruasi? Minggu ya, rata-rata 7 hari ya. Nah, ini lebih dari 8 hari itu hati-hati bisa dikatakan hipermenore. Penyebabnya apa ini? Diopteri, polip endometrium, irregular endometria, dan shedding. Nah, sekarang tadi kan yang lebih ya. Kalau yang kurang apa namanya? Hipomenore ini perdarahan haid yang lebih pendek dan atau kurang dari biasanya. Jumlahnya berapa? 1 sampai 2 hari. Jadi ketika haid 1-2 hari udah selesai lagi haidnya. Kenapa ya? Itu dilihat apakah takutnya hipovolemia. Penyebabnya apa ini? Sekarang kalau siklus haidnya lebih pendek dari biasanya itu namanya apa? Kalau siklus menstruasi udah bisa pada ngitung siklus menstruasi? Ada yang masih ingat nggak menstruasi di bulan kemarin itu tanggal berapa? 15 Juni. Oke, udah haid lagi belum? Belum ya. Mana sih? Adila kan 15 Juni itu di hari pertama haid ya? Pertama keluar darahnya. Nanti Adila hitung, perhatikan tanggalnya. Pas ketika misalnya Adila haid di tanggal 14, oh saya haid tanggal 14 nih. Berarti Adila itu di tanggal 15 hitung sampai ke tanggal 13 ada berakhidat. Jadi dikatakan siklus haid itu dari pertama dia keluar darah haid sampai sebelum hari terakhir sebelum haid selanjutnya. Nah, ini kurang dari 21 hari berarti namanya polimenore. Volume darahnya gimana sih? Kurang lebih sama ya seperti biasanya. Penyebabnya ini gangguan hormonal. Oke, jadi kalau tadi nih teman-teman ada yang mengatakan, Bu, saya kok pernah nih mengalami gangguan menstruasi, ini biasanya gangguan hormonal ya. Oke, polimenoragianya apa? Biasanya. Ini sama polimenore ya, tapi cuma ini darahnya lebih banyak dari biasanya. Kalau yang oligomenore itu siklus haidnya lebih panjang. Lebih panjang berapa? 30 nih. Jadi siklus normal itu berapa hari sih?
21 sampai 35 hari. Berarti kalau kita lihat nih, kita lakukan evaluasi, oh saya berapa nih siklus haidnya? Udah ada yang pernah ngitung? Atau belum? Lupa lagi, pernah ngitung tapi lupa lagi. Coba ya, nanti dihitung untuk bulan depan, oh saya berapa nih siklus menstruasinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada amenore. Amenore itu keadaan tidak datang haid untuk setidaknya 3 bulan berturut-turut. Jadi 3 siklus. 3 siklus itu tidak terjadinya menstruasi atau haid. Ada berapa macam nih amenore? Ada yang primer dan ada yang kalau yang primer itu apa? Posisinya 18 tahun belum mengalami haid. Nah, ini belum pernah mengalami haid. Ini berapa tahun rata-rata pertama haid? Dulu waktu kapan? SD, SMP? SMA kelas 1. Berarti lagi berapa tahun Adila? 13. Oh, 15 ya. Berarti masih di bawah 18 tahun. Nah, ini kalau yang misalnya belum haid sampai sekarang nih umur 20-an, hati-hati, ini harus diperiksa, takutnya ada hymen imperforat ya. Kemudian ada kelainan genetiknya juga. Kalau yang sekunder ini apa? Oke, pernah haid tapi kok tidak haid. Ini biasanya dialami dengan gangguan gizi. Kemudian tumor, infeksi, hamil kan ya, 9 bulan tidak haid. Masalah laktasi, lagi menyusui bulan, dan menopause. Nah, untuk menopause saya pernah melakukan penelitian ya dengan judul Effectiveness of the Climacterium Digital Pocket Book on Menopause Prevention. Jadi ini melihat efektif nggak sih diberikan buku saku digital Climacterium pada ibu premenopause. Jadi di sini saya bersama teman-teman itu lakukan studi pendahuluan. Ternyata ibu premenopause itu sudah mengalami banyak gangguan haid. Jadi dari mulai siklusnya tidak lancar, ada yang lama haidnya, ada yang panjang. Makanya dari itu kami menciptakan buku saku digital Climacterium. Jadi buku saku berupa digital bisa dibaca di mana-mana ya. Dan dengan hasilnya bahwa buku saku digital Climacterium itu efektif meningkatkan kesiapan ibu premenopause dalam menghadapi menopause. Dilihat di layar ini untuk linknya ya, nanti dibagikan. Jadi teman-teman semua bisa lihat seperti apa buku saku digital Climacterium. Nah, ini hasil penelitiannya sudah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi ya. Oke, tadi katanya siapa nih yang suka sakit haid? Oke, Lara. Nah, ini namanya apa, Lara? Dysmenor ya. Dysmenor itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, ini kalau yang primer itu tanpa kelainan ya, tapi kalau misalnya yang sekunder ini dijumpai karena adanya gangguan ekstresus. Oke, ini juga ada yang PMS, suka sakit-sakit kalau mau haid. Oke, pasti pernah ngalamin ya. Nah, ini rasa nyeri pada mamae sebelum haid juga pernah? Oke, nah di sini juga ini ada nyeri. Nyeri itu di pertengahan siklus haid. Oke, selanjutnya apa ini? Atau PID ya. Nah, ini infeksi saluran reproduksi bagian atas. Penyakit tersebut dapat dipengaruhi endometrium, saluran tuba, indung telur, miometrium. Ya, ini penyebabnya. Ini faktor resikonya itu ada riwayat sakit panggul sebelumnya, pasangan seksualnya berganti-ganti, wanita dengan infeksi oleh kuman penyebab PMS, ini harus hati-hati ya. Kemudian untuk selanjutnya ada unwanted pregnancy dan aborsi atau kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Ini kenapa sih bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan? Ini ada penundaan dan peningkatan jarak usia perkawinan. Kemudian ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan, tidak menggunakan alat kontrasepsi, kegagalan kontrasepsi, kehamilan diakibatkan oleh pemerkosaan. Ada apalagi kondisi kesehatan ibu yang tidak menjalankan kehamilan, biaya ekonomi, karir, kemudian kehamilan karena incest ya, dan kondisi janin yang dianggap cacat atau jenis kelamin yang tidak diharapkan, maunya perempuan, maunya laki-laki berbeda gitu ya. Nah, ini dampaknya apa nih kalau aborsi? Pendarahan, infeksi, kematian, dan mengalami catatan mental, fisik dalam masa
kebutuhannya dalam psikologis, perasaan, selingkuh, melalui pasangan khususnya wanita. Oke, itu dari aborsi ya. Sekarang ada keganasan dan penyakit sistemik. Pernah mendengar keganasan dan penyakit sistemik? Contohnya adalah kanker serviks. Ini penyebabnya virus HPV ya. Nah, ini umur pertama kalinya kawin atau menikah itu pada di bawah 20 tahun. Jumlah kelahiran perpaginannya cukup banyak, kemudian hygiene alat genitalnya kurang baik, spermatozoa yang mengandung protein tinggi, dan hubungan seksual sering berbeda-beda pas lahir. Kalau payudara, ini kanker payudara. Nah, ini juga hati-hatinya ada faktor genetik, faktor hormon, faktor diet, dan faktor lingkungan. Ini ada beberapa masalah kesehatan reproduksi menurut perspektif Islam ya. Ada dalam surat Al Imran ayat 40, dalam Quran surat Maryam ayat 5 dan 8, Al-Syura ayat 50, Az-Zariyat ayat 29, Al-Isra ayat 31 dan 33, dan Al-An'am ayat 151. Ini bisa dibuka ya, bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita berdiskusi. Ini dibagi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Dari tadi yang kita katakan, kita diskusi terkait dengan penanganan atau penatataan dari masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Untuk ngomong ini adalah infertilitas, kemudian CMS dan gangguan haid. Untuk kelompok 2 itu adalah PID, kemudian kehamilan tidak diinginkan dan aborsi, serta yang keganasan ini coba. Oke, Bapak. Oke, untuk diskusinya sudah selesai. Mangga silakan kepada siapa Adila untuk menyimpulkan hasil dari diskusi yang sudah didiskusikan bersama teman-teman. Izin, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan tentang diskusi kami kali ini. Jadi untuk infertilitasi itu penanganannya dilakukan menurut kategorinya, apakah pasangan tersebut infertilitasnya primer atau sekunder. Hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Penanganannya dilakukan sesuai dengan usia pernikahan dan dilakukan secara bertahap dari risiko yang paling ringan dengan biaya yang murah, yaitu yang pertama contohnya konsultasi medis terkait dengan segama yang benar atau yang memungkinkan terjadi pertumbuhan. Yang kedua, manajemen masa subur yang benar. Dan yang ketiga, pemberian obat-obatan. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sudah. Ya, terima kasih kepada Adila. Tangan ya. Ya. Alhamdulillah ya, dengan berakhirnya diskusi berarti berakhirnya dengan perkuliahan di pertemuan ini. Nanti akan ada termin kedua ya, perkuliahan di pertemuan keempat itu kita akan melakukan demonstrasi untuk pemeriksaan sebagai screening dari kanker serviks. Kita akan lakukan demonstrasi pap smear dan IVA test. Nanti akan dilakukan di termin kedua. Terima kasih teman-teman untuk waktunya di hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama di hari ini bisa bermanfaat buat diri sendiri, Amin. buat keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat secara umumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu nanti di perkuliahan selanjutnya. Nasrul minal fatul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.